baju bodo atau baju toko. Ada pula yang menyebut baju poko, merupakan pakaian tradisional perempuan suku Bugis, Makassar dan Mandar, Sulawesi Selatan Barat di Indonesia, dan merupakan salah satu baju tertua di dunia. Baju yang berbentuk persegi empat dan berongga besar pada lengannya ini terbuat dari kain muslin yang merupakan hasil tenunan dari pilihan kapas yang ditenun dengan benang katun. Bentuk baju bodo sendiri berbentuk baju kurung tanpa jahitan. Bagian bawah terbuka, bagian atas berlubang seukuran kepala tanpa kerah. Bagian depan tidak memiliki kancing atau perekat lainnya. Pada ujung atas sebelah kiri dan kanan dibuat lubang selebar 1 jengkal. Lubang tersebut berfungsi sebagai lubang keluar masuknya lengan. Atas dasar inilah maka baju ini kemudian disebut sebagai baju poko, baju yang tidak memiliki lengan. Pada perkembangan berikutnya, kata poko berubah menjadi toko. Dalam versi lain, sejarah baju bodo atau toko, disebutkan kata toko berasal dari kata taku. Kata taku sendiri adalah ungkapan untuk menyatakan strata sosial bangsawan. Hal ini menilik pada kata madara taku yang menunjukkan seseorang yang memiliki darah keturunan bangsawan. Secara harafiah, baju toko bisa diartikan sebagai baju untuk kaum bangsawan. Berdasarkan catatan sejarah, yakni dalam catatan perjalanan seorang pedagang Arab pada abad ke-9, kain muslin ini pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Di Yunani kuno, kain ini dikenal dengan sebutan Mysolos. Di India Timur dikenal dengan sebutan Massalia dan di Arab dikenal dengan Rom. Pada tahun 1298 Masehi, dalam bukunya The Travel of Marco Polo, menggambarkan kain muslin dibuat di Mosul, Irak dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain ini dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Pada awal munculnya, baju bodo tidaklah lebih dari baju tipis dan longgar sebagaimana karakter kain muslin. Tampilan baju bodo masih transparan sehingga masih menampakkan payudara, pusar, dan lekuk tubuh pemakainya. Hal ini diperkuat oleh James Brooke dalam bukunya Narrative of Event. Sebagaimana dikutip Christian Pelleras dalam Manusia Bugis, mengatakan perempuan Bugis mengenakan pakaian sederhana, sehelai sarung menutupi pinggang hingga kaki, dan baju tipis longgar dan kain muslin atau kasa memperlihatkan payudara dan lekuk-lekuk dada. Pada awal abad ke-19, Don Lopez Comte de Paris, seorang pembantu setia Gubernur Jenderal d'Andelus, memperkenalkan penutup dada yang dalam bahasa Indonesia disebut kutang pada perempuan Jawa. Namun sayang, kutang ini belum populer di tanah Bugis Makassar maupun Mandar. Sehingga tidak janggal jika pada tahun 1930-an masih banyak ditemui perempuan Bugis Makassar memakai baju bodo atau baju taku tanpa memakai penutup dada. Ajaran agama Islam mulai menyebar dan dipelajari masyarakat di Sulawesi sejak abad ke-5, namun secara resmi baru diterima sebagai agama kerajaan pada abad ke-17. Ketatnya larangan kegiatan dan pesta adat menurut ajaran Islam membuat baju bodo menjadi asing di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontroversi ini kemudian disikapi bijak oleh kerajaan Bugis dan Makassar, sehingga muncullah modifikasi baju bodo yang dikenal baju labu, serupa dengan baju bodo, tetapi lebih tebal, gombrang, panjang hingga lutut. Perlahan, baju bodo yang semula tipis berubah menjadi tebal dan terkesan kaku. Jika pada awalnya memakai kain muslin, kain sejenis kasa, berikutnya baju bodo dibuat dengan bahan benang sutra. Bagi golongan agamawan, adanya baju labu ini adalah solusi terbaik, tidak melanggar hukum Islam dan juga tidak menghilangkan nilai adat. Saat bermunculan baju bodo dengan berbagai model dan variasi seperti yang terjadi saat ini, itulah bentuk konstruksi budaya manusia Bugis Makassar saat ini.
Kombinasi dan variasi baju bodoh yang ada saat ini terbukti mampu diterima oleh berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Baju bodoh tidak lagi sekedar pakaian adat, melainkan dapat dipakai di acara resmi, bahkan busana kerja. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang sejarah baju bodoh atau baju toko, salah satu baju tertua di dunia. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.